Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu membagikan informasi penting dan terbaru seputar dunia pendidikan, dunia pemerintahan, serta informasi lain yang selalu Bapak Ibu butuhkan dimanapun berada. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, di video kali ini saya hadirkan sebuah informasi penting dan terbaru bagi Bapak Ibu pensiunan PNS, yakni terkait peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin dan bagaimana manfaatnya bagi Bapak Ibu PNS maupun pensiunan PNS di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, melalui video ini saya akan membahasnya apa saja manfaat, tujuan, serta fungsinya bagi Bapak Ibu PNS maupun pensiunan PNS secara khusus dan bagi masyarakat Indonesia secara umum. Untuk itu, Bapak Ibu yang belum mengetahui informasi ini, jangan di-skip karena informasi ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh Bapak Ibu pensiunan PNS dari golongan 1 sampai golongan 4 tanpa terkecuali. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi ini lebih rinci dan lebih lengkap, silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang saya bagikan melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia dimanapun berada. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita akan masuk pada inti pembahasan terkait dengan Danantara untuk Indonesia. Jadi Bapak Ibu pensiunan PNS, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan simak salah satu berita berikut ini sebagai dasar kita dalam memahami Danantara ini yang baru saja diresmikan pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto Senin kemarin Bapak Ibu. Kita akan simak informasi selengkapnya. Bapak Ibu pensiunan PNS, di sini sudah saya tampilkan salah satu artikel atau berita yang diterbitkan oleh salah satu media nasional pada tanggal 24 Februari 2025. Yakni ini diterbitkan oleh kompas.com Bapak Ibu, di mana judulnya Danantara untuk siapa? Ini tujuan pembentukannya. Kita akan cek informasi atau berita selengkapnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini sudah tertera salah satu beritanya. Saya akan bacakan untuk kita dan kita akan pahami secara seksama Bapak Ibu. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Senin 24 Februari 2025. Danantara adalah lembaga yang dirancang untuk mengelola dana dan mengoptimalkan aset negara secara efisien. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya meneruskan membaca atau memberikan informasi ini kepada Bapak Ibu, jelas dulu bahwa kemarin pada 24 Februari 2025, di mana secara resmi Bapak Presiden Prabowo meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Agata Nusantara ini Bapak Ibu, di mana Danantara ini sendiri merupakan lembaga yang dirancang untuk mengelola daripada keuangan negara dan mengoptimalkan daripada aset negara secara efektif Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Pembentukan Danantara menandai era baru dalam pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat. Nah Bapak Ibu semuanya, kita akan lihat dan kita akan pahami secara bersama-sama sebenarnya Danantara ini dibentuk untuk siapa. Kita akan simak melalui informasi yang satu ini Bapak Ibu. Danantara dibentuk dengan tujuan utama mengonsolidasikan dan mengelola kekayaan negara secara optimal demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Danantara adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan BUMN dengan harapan dapat meningkatkan dividen yang disetorkan kepada negara. Jadi Bapak Ibu, dari tujuan dibentuknya daripada Danantara ini, seperti yang dinyatakan oleh Prabowo Subianto sendiri, bahwa ini merupakan solusi strategis yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan daripada badan usaha milik negara. Dengan harapannya Bapak Ibu, supaya BUMN ini atau badan usaha milik negara ini dapat meningkatkan daripada dividen yang disetorkan di dalam keuangan negara Bapak Ibu. Kita lihat informasi selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan tujuan dan fungsi daripada Danantara ini. Nah, tujuan dan fungsi
Danantara sendiri Bapak Ibu, di mana pembentukan Danantara adalah mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui konsolidasi dalam suatu dana investasi nasional. Dengan model yang mirip dengan Temasek Holdings di Singapura, Danantara diharapkan dapat memperkuat ekonomi Indonesia melalui pengelolaan aset yang lebih terpusat dan profesional Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat lagi aset apa saja yang dikelola oleh Danantara ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk pada pembahasan berikutnya terkait dengan aset apa saja yang dikelola oleh Danantara ini Bapak Ibu. Nah, dari informasi ini jelas pada tahap awal Danantara akan mengelola 7 BUMN dengan total aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14.670 triliun. Di mana Bapak Ibu ada 7 BUMN antara lain yang menjadi aset daripada Danantara ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PLN, Pertamina, Bank Negara Indonesia atau BNI, Telkom Indonesia, dan Mining Industri Indonesia atau MINI ID Bapak Ibu. Jadi inilah Bapak Ibu aset yang akan dikelola oleh Danantara ini sebagaimana yang dimaksud oleh Bapak Presiden Prabowo yang diluncurkan pada 24 Februari 2025 kemarin Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita masuk pada fungsinya Bapak Ibu, di mana Danantara ini berperan sebagai badan pengelola investasi yang mengelola kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang Bapak Ibu. Di mana Presiden Prabowo menekankan bahwa dengan adanya Danantara, di mana kekayaan negara akan dikelola secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ini adalah fungsi utama daripada Danantara ini. Kita akan simak secara betul ini Bapak Ibu. Di mana Danantara ini dibentuk oleh pemerintah, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kemudian menunjang daripada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana Bapak Ibu, lagi-lagi Presiden Prabowo menekankan dalam hal ini supaya kekayaan negara ini dikelola secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat Indonesia. Dan masyarakat dalam hal ini bukan hanya masyarakat dengan golongan tertentu atau jabatan tertentu, juga termasuk Bapak Ibu pensiunan PNS yang nantinya kemungkinan besar juga akan mendapatkan manfaat daripada Danantara ini. Karena walaupun Bapak Ibu adalah sudah pegawai negeri, tapi dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tentu saja juga berdampak kepada Bapak Ibu pensiunan PNS. Jadi itu saja Bapak Ibu informasi terkait dari Danantara ini yang telah diresmikan atau diluncurkan oleh pemerintah pada tanggal 24 Februari 2025 kemarin Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Terima kasih.